Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Bisik Bincang Asik yang akan membahas beberapa isu kontemporer terkait peran BPK RI dalam mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lian selaku moderator, kemudian ada Dwi Megawati sebagai narasumber 2, selanjutnya Kristinus dan Joshua sebagai narasumber 3, dan terakhir, Johnson dan Helkia sebagai narasumber 4. Baiklah, kita akan mulai diskusi pada pagi hari ini dengan isu pertama, yaitu pemerintah siapkan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk BLT minyak goreng. Kita langsung bahas penyebabnya, silakan Dwi. Ya, terima kasih. Dari berita ini sebenarnya belum ada permasalahan secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya akan ancaman yang besar untuk berpotensi korupsi dan pungli. Di samping itu juga BLT sering terjadi tidak tepat sasaran karena tidak dikelola dengan baik. Adanya keterlambatan penerimaan dana BLT juga menjadi suatu permasalahan kepada masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dampak. Silakan Joshua dan Kristinus. Ya, saya rasa distribusi BLT ini tujuannya sudah baik. Namun pendistribusiannya harus tetap diawasi secara ketat secara bersama-sama agar tepat sasaran. Apabila distribusi ini tidak baik, akan berdampak membuat masyarakat miskin yang sebenarnya berhak semakin kesulitan perekonomiannya. Di tengah kondisi sebuah kesulitan terutama pada saat pandemi seperti ini, adanya bantuan langsung tunai diharapkan bisa mengurangi beban perekonomian dari masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Silakan Mas Kristinus. Terima kasih Mas Joshua. Memang benar seperti yang disampaikan Mas Joshua tadi ya, kalau kita lihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,5 juta orang. Nah, jika bantuannya tidak menyentuh semua masyarakat kategori penduduk miskin tadi, nantinya akan ada kecemburuan sosial dan konflik horizontal antara masyarakat. Misalnya kasusnya tetangga sebelahannya, satu dapat, satu lagi tidak, padahal keduanya kategori miskin. Mungkin sekian, terima kasih. Kita lanjut ke upaya pencegahan dan peran BPK. Silakan Johnson dan Helkia. Ya, memang permasalahan klasik dari penyalahgunaan BLT ini yaitu tidak tersalurnya dengan tepat dari BLT dan banyaknya pungli. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah satu, agar dilakukan pengawasan dari level kementerian hingga level RT, serta dilengkapi dengan ketentuan dan SOP yang jelas dan transparan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan. Kemudian dapat juga bekerjasama dengan Dukcapil untuk memastikan kebenaran data KK KTP tidak double dan masyarakat yang menerima benar-benar tepat sasaran. Dan dapat juga diupayakan bekerjasama dengan pihak perbankan atau fintech lainnya untuk penyaluran BLT lewat rekening guna meminimalisir terjadinya pungli. Itu. Untuk menambahkan peran BPK, dalam kasus ini BPK perlu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data penerima manfaat dan anggaran yang telah disalurkan selama pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat. Terima kasih. Kita masuk ke isu yang kedua, yaitu anggaran sirkuit Formula E bengkak 10 miliar rupiah. LBH Pijar mengatakan BPK segera audit secepatnya agar masalahnya terang. Kita langsung bahas penyebabnya, silakan Dwi. Ya, penyebabnya itu pertama ialah lemahnya pengawasan selama pembangunan sehingga tidak terlihat dugaan kebocoran anggaran dari awal. Terus juga realisasi dana yang tidak diikuti oleh kemampuan penanggung-jawaban proyek dalam mengalokasikan dana yang besar. Yang terakhir ialah adanya dugaan pemahalan harga atau markup dalam pembuatan sirkuit tersebut. Terima kasih. Apa dampaknya? Silakan Joshua dan Kristinus. Terima kasih Mbak Fitri. Sesuai yang disampaikan Mbak Dwi di awal tadi ya, terkait dengan pembiayaan dan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI yang untuk gelaran Formula E pembengkakannya sampai dengan 10 miliar. Memang harus ada keterbukaan informasi karena terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Nah, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik nanti merupakan salah satu indeks penilaian penurunan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau mungkin Mas Joshua ada tambahan, silakan. Terima kasih Mas Kristinus. Menambahkan, dari informasi yang telah kita baca, adanya studi kelayakan yang dilakukan Pemprov DKI biasanya sifatnya lumsum, di mana hal ini sangat berpotensi adanya makar. Kalau terus terjadi, ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas pengerjaan proyek sirkuit ini atau lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena dana yang membengkak tadi sebenarnya bisa dialihkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Bagaimana upaya pencegahan dan peran BPK-nya? Silahkan Johnson dan Helkia. Untuk upaya pencegahan kasus ini, dapat dilakukan dengan pemilihan kontraktor pelaksana yang profesional,
supaya terhindar dari adanya pembengkakan anggaran di tengah jalan. Perlu juga dilakukan survei lapangan melalui konsultan perencanaan sebelum pembangunan sirkuit dilakukan agar sesuai dengan berita acara proyek untuk mendukung adanya transparansi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Baik, untuk peran BPK sendiri di sini adalah selama pembangunan sirkuit tersebut menggunakan APBD, maka peran BPK adalah memastikan bahwa APBD tersebut terpakai dengan efektif dan efisien, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dari tingkat hulu ke hilir terkait proses pembangunannya, mulai dari sumber dana 10 miliar tersebut ditarik, dan bagaimana penggunaannya, bagaimana kebijakannya, dan kontraknya selama ini bagaimana, apakah memungkinkan adanya peningkatan dana 10 miliar lagi, dan apakah dana yang sebelumnya itu benar-benar kurang. Nah, inilah peran BPK untuk memastikan bahwa semuanya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Selanjutnya kita masuk ke isu yang ketiga, kronologi OTT anggota BPK Jabar di kantor BPKAD Bekasi. Apa saja penyebabnya? Silakan Dwi. Penyebab pertamanya ialah kurangnya tanggung jawab moral dari oknum auditor tersebut. Yang kedua ialah gaya hidup hedonisme yang menimbulkan keinginan untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah. Dan yang terakhir ialah ketidakprofesionalan dalam menggunakan power sebagai pemeriksanya. Terima kasih. Bagaimana dampaknya? Silakan Joshua dan Kristinus. Ya, dampaknya secara langsung saya rasa dari tindakan oknum BPK tersebut ya pasti berdampak ke pegawai BPK yang lain yang telah menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini akan mencoreng kredibilitas pegawai BPK di kalangan masyarakat lainnya. Terima kasih. Silakan Mas Krisnus mungkin menambahkan. Ya, menambahkan yang disampaikan Mas Joshua tadi ya, selain dampak dari dalam ya, terkait kepercayaan dunia internasional, lembaga atau organisasi internasional ke BPK, sehingga mereka akan berpikir ulang untuk bekerja sama dengan BPK. Seperti yang kita ketahui bersama, BPK memiliki MOU dengan negara lain ya. Kerjasama aktifnya ada sekitar 13 negara, dan kerjasama multilateral pada pemeriksaan eksternal seperti organisasi maritim dan teknologi nuklir. Sekian, terima Bagaimana kasih. dengan upaya pencegahannya dan peran BPK? Silakan Johnson dan Helgia. Untuk upaya pencegahan, karena masalah utama di sini adalah etika dan moral dari oknum-oknum itu sendiri. Maka upaya pencegahannya adalah kita dapat meningkatkan kegiatan bintal keagamaan di lingkungan BPK agar karyawan-karyawan BPK dalam bekerja selalu mengingat kepada Tuhan. Kemudian di BPK pun sendiri for I principle, yaitu saling mengawasi satu sama lain, dan di BPK juga sudah menyiapkan WBS, whistleblowing system, untuk melaporkan kegiatan apabila terjadi indikasi kecurangan dalam pekerjaan. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa kepada teman-teman kementerian dan instansi lainnya bahwa kita sudah ditanamkan karakter berakhlak. Jadi mari kita jaga integritas masing-masing dan cukup bekerja dengan profesionalisme, karena jika kita bersih, kita tidak perlu risih. Itu. Untuk peran pemeriksa BPK sendiri dalam kasus ini yaitu melakukan pemeriksaan entitas, dan jika menemukan adanya ketidakwajaran, maka pemeriksa BPK harus memberikan pendapat sesuai dengan hasil pemeriksaan entitas yang diperiksa, sehingga BPK mampu mengoptimalkan perannya dan menjadi pemecah masalah terlebih dalam pencegahan korupsi. Terima kasih. Demikian diskusi dari kelompok kami, semoga menjadi rekomendasi dan referensi bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.